Untuk bahaya hipertensi yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti gangguan jantung, gangguan di pembuluh darah, mata, otak, atau di ginjal, dan pembuluh darah kaki atau pembuluh darah lainnya. Halo Sobat Sentra, saya Dr. Timotius Richard, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Pada Sentra Scope kali ini saya akan membahas tentang hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 yang harus dilakukan pemeriksaan minimal 2 kali pengambilan di waktu yang berbeda. Oke, untuk hipertensi sendiri kita bagi menjadi dua, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer adalah hipertensi yang terjadi karena mungkin usia tua, faktor resiko dari orang tua, memiliki turunan, dan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang terjadi karena penyakit lain yang dialami oleh pasien tersebut yang menyebabkan hipertensi, bisa dari metabolik atau gangguan-gangguan lain. Untuk faktor resiko hipertensi primer sendiri biasanya adalah turunan dari orang tua, ya, entah ayah atau ibu yang memiliki hipertensi atau mungkin saudara kandung yang memiliki hipertensi. Untuk faktor resiko lain yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah rokok, minum-minum alkohol, berat badan yang tinggi, mungkin diabetes, lalu juga untuk gaya hidup sehat yang kurang baik. Untuk gejala hipertensi biasanya tidak ada atau kita sebut sebagai silent killer. Namun kalau misalnya ada gejala yang paling sering adalah sakit kepala, nyeri dada, pandangan kabur, dan lain. Untuk hipertensi dapat terjadi pada usia muda, jadi tidak terbatas pada usia lanjut saja. Jadi usia di atas 18 tahun juga memiliki resiko terjadinya hipertensi, entah hipertensi primer ataupun hipertensi sekunder. Untuk hipertensi harus dilakukan pengukuran tekanan darah yang dilakukan di rumah ataupun di klinik untuk mengetahui berapa tensi pada saat diperiksa. Untuk menentukannya harus dalam kondisi yang tenang, tidak dalam kondisi olahraga, habis merokok, atau habis menahan kencing atau menahan buang air besar, tidak berhabis beraktivitas berat, dan harus dalam kondisi yang santai. Untuk hipertensi membuat orang menjadi emosional, mungkin tidak. Tapi kalau untuk pasien dengan hipertensi pada saat lagi marah atau lagi kesel dan emosi dapat meningkatkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Untuk bahaya hipertensi yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti gangguan jantung, gangguan di pembuluh darah, mata, otak, atau di ginjal, dan pembuluh darah kaki atau pembuluh darah lainnya. Untuk pasien-pasien yang sudah terkontrol, disarankan untuk tetap melanjutkan pengobatan hipertensinya. Namun kalau memang pasien-pasien dengan hipertensi sekunder dapat dievaluasi lagi apakah penyebab hipertensinya sudah terkontrol atau belum. Selama penyebab hipertensinya belum terkontrol, disarankan untuk tetap mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Oke, secara lifestyle, diet rendah garam itu adalah diet yang paling dianjurkan untuk pasien-pasien hipertensi. Akan sangat membantu untuk menurunkan tekanan darah. Namun jika dengan diet saja belum mencapai tekanan darah yang diharapkan, disarankan untuk diteruskan untuk pengobatan hipertensinya. Jika orang tua memiliki hipertensi, anaknya memiliki resiko untuk terjadi hipertensi di kemudian harinya. Namun belum pasti akan terjadi hipertensi. Faktor resiko seperti ini dapat diwaspadai dengan cara melakukan pemeriksaan darah setiap kali. Untuk mencegah terjadinya hipertensi, kita harus mengaplikasikan gaya hidup sehat. Stop merokok, mengurangi konsumsi alkohol, olahraga yang rutin. Jika pasien-pasien dengan berat badan yang di atas normal harus menurunkan berat badan dan olahraga yang rutin. Untuk pantangan makan selain garam, biasanya kita menyarankan untuk mengurangi konsumsi daging merah seperti daging sapi, daging kambing, daging bebek, ya, dan diganti menjadi protein yang lebih baik seperti protein daging putih seperti ayam atau ikan daging putih, lalu putih telur, dan juga protein nabati seperti tahu dan tempe. Demikian Sentra Scope kali ini. Jadi jika ada pertanyaan tentang hipertensi, boleh tulis di kolom komentar ya, atau langsung datang ke Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Sampai jumpa!